Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Tirta Musitama. Selamat datang di kampus kita, Viewpoint. Channel yang membahas, mendiskusikan tentang karir dosen, tips dosen, kisah-kisah inspiratif dosen. Dosen Indonesia, ya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik dan saat ini menjadi hits ya, karena pada kondisi pandemi seperti sekarang ini banyak sekali para dosen yang mengikuti konferensi internasional dengan daring ya atau secara online. Nah, tentu sebelum pandemi kita banyak sekali para dosen melakukan ya traveling ya, perjalanan baik konferensi internasional yang ada di Indonesia, di kota-kota utama Indonesia maupun ada di luar negeri. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang alasan ya, atau juga bisa disebut motivasi nih, motivasi mengikuti konferensi internasional. Apa saja itu? Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi. Nah, dengan mengikuti konferensi internasional, kita diasah kompetensinya, ya. Kita mengasah kompetensi kita bagaimana agar kita menyiapkan diri, bidang kajian kita, bidang ilmu kita, dengan penelitian-penelitian kita, nanti akhirnya berujung pada publikasi. Nah, kita akan tes tuh, akan kita diseminasikan karya kita, penelitian kita di hadapan khalayak ramai para kolega-kolega kita, satu bidang ilmu ya atau bahkan satu sub bidang ilmu yang sudah sangat spesifik sesuai dengan kajian kita. Jadi, kalau kita mau meningkatkan kompetensi kita, coba mulai sekarang cari berbagai macam konferensi internasional ya, sesuai dengan topik-topik, tema-tema yang memang interest dengan kita atau sesuai dengan penelitian kita. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah menambah wawasan. Wow, kenapa? Tentu karena dengan mengikuti konferensi internasional tidak hanya kita menyajikan karya kita atau penelitian kita, tetapi kita juga mendengarkan, berdiskusi, tahu hasil-hasil terkini dari penelitian yang dipaparkan oleh kolega kita, kolega sebidang ilmu, baik yang itu dari kampus yang sama, kampus tetangga, kampus luar kota, luar negeri bahkan ya. Tentu yang itu kita harapkan. Jadi menambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita, baik tentang kajian penelitian kita maupun yang lebih luas lagi ya di luar bidang kita. Dengan begitu kita akan bisa memikirkan topik-topik baru untuk penelitian kita. Nah, itu hal yang menarik ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menambah jejaring. Betul sekali. Karena kalau di konferensi internasional itu tidak hanya ya kita ketemu dengan teman-teman kita yang mungkin satu kampus atau satu satu jurusan, satu prodi gitu ya. Tetapi justru dengan teman-teman baru yang seringkali kita belum kenal atau juga teman-teman yang sudah lama dalam satu komunitas epistemik ya, komunitas ilmuwan yang bidangnya sama, biasanya seringkali bertemu, baik yang ada dari kampus dalam negeri maupun kampus dari luar negeri. Tetapi intinya adalah dengan hadir di konferensi internasional, jejaring kita tambah luas. Kalau sudah menambah jejaring, kalau jejaring kita sudah luas, wow ya Anda mau ngapain ya, itu terserah Anda gitu ya. Mau ngajakin riset bareng, mau ajakin publikasi bersama-sama, kesempatan untuk, visiting profesor ya, postdoktoral misalnya, atau juga berkunjung, belajar terkait dengan pengajarannya, atau hal-hal yang lain yang mungkin juga menarik gitu ya, buat Anda ikuti. Nah, itu adalah yang ketiga. Lalu apa yang keempat? Yang keempat adalah menambah pengalaman. Oh, kenapa bisa menambah pengalaman? Ya, tentu saja, ya. Karena dengan tampil di konferensi internasional, ya, kita
menambah jam terbang kita gitu ya, dalam menyajikan materi. Kita bagaimana kita menyajikan dengan baik, yang menarik, apakah harus dengan visualisasi yang menarik, ada alat-alat bantu yang lain. Kita juga melihat paparan-paparan dari teman-teman yang lain. Dari situ menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Seringkali bukan saja pengalaman yang terkait dengan pengalaman di konferensi internasional itu, tapi juga mungkin di luar acara konferensi internasional itu ya, mungkin ada side-side events yang lain. Atau kalau itu di luar negeri, seringkali kita juga menjadwalkan kunjungan ke beberapa kampus ya, yang mungkin sudah menjadi partner dari kampus kita. Atau bertemu ya dengan para ahli, ya kita ngobrol, kita diskusi, luar biasa. Bicara dalam satu forum internasional ya, mingling ya, ketemu dengan orang untuk mencoba kemudian, menginisiasi diskusi. Itu butuh satu keberanian, kepercayaan diri, di situ ada pengalaman yang luar biasa gitu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang, apa yang berikutnya? Wow, ini memenuhi KPI ya, Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama atau indikator kinerja kunci. Ya, sebagai dosen ya kita kan punya kewajiban-kewajiban ya kan. Selain mengajar ya kan, membimbing, juga melakukan penelitian yang ujungnya publikasi. Nah, ini lebih bagian dari memenuhi KPI itu ya kan. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan sertifikasi dosen kan. Nah, itu berarti kita juga harus memenuhi kriteria-kriteria yang disyaratkan di eee, sertifikasi dosen itu harus sebagai pemenuhan dari beban kerja dosen. Nah, bisa juga mungkin kampus Anda memberikan KPI khusus yang terkait dengan posisi Anda sebagai dosen ya. Mungkin apakah Anda pejabat struktural atau memegang struktur tertentu gitu ya. Nah, ini bisa menjadi pemenuhan KPI. Nah, ada satu lagi yang nggak kalah penting, yang kalah menarik, yang mungkin wow, wah, apa itu? Yaitu mendapatkan insentif. Uh, Gimana konferensi internasional kok malah bisa dapat insentif? Ya, banyak kampus sekarang baik di dalam negeri, di luar negeri itu memberikan apresiasi kepada para dosennya ya, para faculty membernya yang menyajikan papernya, mempresentasikan di konferensi internasional ya. Karena apa? Sangat bermanfaat bagi program studi, jurusan, departemen, fakultas, dan institusi utamanya. Berapa banyak dosen Anda dari kampus Anda yang menyajikan paper di konferensi internasional. Wah, itu akan mempengaruhi reputasi dari jurusan Anda atau institusi Anda dan juga Anda sendiri. Nah, untuk hal-hal seperti itu, kampus ya itu akan memberikan penghargaan gitu. Berikan penghargaan karena ya Anda berjasa mengangkat nama kampus, nama Anda. Nah, selain itu juga banyak kampus juga yang menghitungnya kalau itu konferensi internasional itu kemudian berujung pada publikasi yang terindeks ya di database Scopus atau Web of Science, Thomson Reuters, ya itu disitulah insentif diberikan ya oleh kampus. Nah, teman-teman, itu tadi 6 hal ya yang bisa menjadi alasan motivasi teman-teman untuk mengikuti konferensi internasional. Nah, apalagi? Banyak lagi, tidak hanya 6, ada 7, 8, 9, 10. Nah, silakan. Kalau teman-teman punya banyak ide pengalaman, silahkan tuliskan ya di kolom komentar ini dan mungkin suatu saat saya akan tambahkan lagi. Tidak hanya 6, tapi 7, 8, 9, 10 atau bahkan lebih. Semoga sharing saya tentang hal ini memberikan manfaat ya buat Anda semuanya para dosen, kolega dosen Indonesia. Apabila Anda menilai ini manfaat, jangan lupa dong ya kalau gitu ya, subscribe juga channel ini, like, share ya, berikan komentar agar channel ini berkembang. Silakan, saya juga terbuka terhadap diskusi-diskusi atau topik-topik yang mungkin kan kita bisa angkat dalam channel ini. Baik, sukses buat Anda. Sampai ketemu ya di konferensi-konferensi internasional nanti. Jangan lupa sapa saya dan juga
saya sudah nonton channel Anda Prof, gitu ya. Sukses buat kita semua, salam sehat selalu, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.